Yuk kita baca Fatihah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya sudah, abasa ya. Ya kita lihat artinya. Jadi ini abasa, judulnya adalah teguran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya abasa wa tawalla. Apa artinya? Nah, kenapa itu ya? Kemudian anja'ahul a'ma. Ya, jadi ada yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Ngapain dia? Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ya, datang pengen tobat kiranya mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Ya, atau pengen belajar sama Rasulullah, ya. Siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Bisa jadi pengen tobat, bisa jadi pengen belajar sama Nabi. Wa amma man istaghna. Ya, fa anta lahu tasadda. Maka ya, maka Nabi Muhammad dengan apa namanya, sambutannya pasti baik. Sambutannya tetap akan baik kepada si Abdullah bin Ummi Maktum. Terus ayat 7 ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri. Ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran. Ya, wa huwa yakhsha. Sedang dia takut kepada Allah. Fa anta anhu talahha. Oh, Nabi Muhammad malah mengabaikannya. Kalla innaha tadhkirah. Nah, faman syaa'a dzakarah. Fi suhufin mukarramah. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah. Ya. 13 marfu'atin mutahharah. Yang ditinggikan dan disucikan. Ya. Bi aidi safarah. Di tangan para utusan malaikat. Di tangan ada kiramim bararah. Ya, di situ ternyata Nabi Muhammad SAW ternyata tidak mengetahui bahwa niat daripada Abdullah bin Ummi Maktum, bagaimana dia ingin tobatkah, kemudian ingin belajar sama Rasulkah, tapi ternyata Rasul mengabaikan. Gitu. Makanya turunlah ayat abasa wa
Allah untuk menegur Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad pun seorang manusia yang memiliki kesalahan. Bukan berarti ini sebetulnya hanya gambaran buat kita. Gambaran buat kita, buat penasehat atau buat guru atau buat ustadz atau buat kiai, siapapun yang datangnya, seburuk apapun orang yang datang kepadanya, entah dia mau niat tobat, entah dia mau niat belajar ya, atau niat emang dia betul-betul ingin menyucikan dirinya, maka terima. Mau seburuk apapun rupanya, mau sejahat apapun dia, mau seburuk apapun sifatnya, gitu. Ya, makanya harus tetap sekalipun itu kita orang biasa ya, didatangin sama orang yang ingin ada kebaikan buat dirinya, ingin berubah. Jadi kita harus tetap mengayominya, atau kalaupun ada orang-orang yang memangnya perlu kita harus ayomi, seperti itu. Ini gambarannya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dari 17 itu merupakan peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Nah, 17 mana 17? Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, siapa yang celaka manusianya yang memiliki sifat kufur. Kufur itu apa? Kufur apa? Ada yang tahu kufur apa? Kufur itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apa kufur? Apabila engkau bersyukur maka aku tambah nikmatmu. Apabila engkau kufur, kufur berarti apa? Ingkar, enggak mau terima kasih atas nikmat yang Allah berikan, maka azabku sangat pedih. Makanya di sini dibilang di Al-Qur'an di surah Abasa dibilang apa? Qutilal insanu ma akfarah. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Apa tuh maksudnya? Min ayyi syai'in khalaqah. Apa? Dari apakah dia Allah menciptakannya? Kemudian min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Udah mah dikasih banyak nikmat sama Allah, padahal dia diciptakan, Allah yang menciptakan, dan diciptakannya dari apa? Dari setetes air mani. Air mani, air yang hina dina. Bukan dina dia ya. air yang hina dina. Tsumma sabila yassara. Ya. Apa itu? Kemudian jalannya dia mudahkan. Tsumma amatahu fa aqbara. Thumma idza sya'a ansyara. Dia membangkitkan. Tuh, ini menandakan bahwa kuasa Allah, dia yang mematikan, dia pula yang menguburkan atas izin Allah, dia pula menghendaki untuk dibangkitkan kembali. Mana kalla lamma yaqdima amarah. Tuh, jangan begitu kata Allah. Allah sudah merintahkan beberapa kewajiban. Ya, Allah juga sudah memberikan nikmat sama manusia, banyak berupa nikmatnya. Nikmat kita bernapas, ya. Enak, kita masih bisa bernapas, nikmat sehat walafiat, kita masih bisa melaksanakan aktivitas, nikmat panjang umur, ya, kita masih dapat melek, masih dapat melihat indahnya dunia, masih enak main ke sono kemari, ya. Makanya jangan begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fal yanzuril insanu ila ta'amih. Tuh, perhatiin makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Mencurahkan air dari langit. Tuh dijelaskan tuh kekuasaan Allah. Ya, kamilah yang menimpakan, kamilah yang menurunkan, kami yang memberikan air yang melimpah dari langit. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
fa ambatna fiha habba. Tuh, udah Allah berikan air, Allah berikan bumi berupa tanah untuk bercocok tanam. Ya, siapa yang numbuhin? Allah Subhanahu. Yang nanam boleh jadi kita, tapi yang numbuhin adalah Allah. Dari mana? Dari air hujan yang turun ke dasar bumi. Wa inaban wa qadba, dan anggur. Tuh, wa zaituna wa nakhla, dan zaitun dan pohon kurma. Wa hadaiqa gulba, yang rindang. Wa fakihatan wa abba, mata'an lakum wa li'an'amikum. Tuh, diberikan sama Allah, wasilahnya kita memang, tapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ja'atis shakhah, waduh, tiupan sangkakala yang kedua. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, dan dari istrinya. Wah, pada lari-larian kenapa nih? Likulli imri'in minhu yawma idzin sya'nun yughni. Nah itu makanya udah nggak mikirin dah tuh istri, nggak mikirin dah tuh anak, nggak mikirin dah tuh orang tua, ibu bapak, udah nggak mikirin, jadi pada lari, pada sibuk sendiri. Ya, pada apa? Pada mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya sendiri pada saat hari kiamat. Tiupan sangkakala kedua ngapain? Tiupan sangkakala pertama apain? Yang pertama bumi hancur. Tiupan sangkakala yang pertama, tiupan sangkakala kedua, semua dibangkitkan sama Allah. Dari situlah nggak ada lagi kita mencari siapa itu anak kita, siapa itu orang tua kita, siapa itu istri kita, suami kita. Tidak, itu masing-masing udah itu, ya, mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Makanya pada berlari-larian tuh, gue di mana ini, gue di mana gitu, ya, dengan keadaan yang hina juga, tanpa pakaian kita nanti di sana. Tuh, apa mikirin, dia mau telanjang gitu? Enggak mikirin begitu, ya. Mikirin amal. Yang di sana itu mikirin amal. Ayat berapa nih sekarang? 38. Wujuhu yauma idzin musfirah. Oh, ada yang wajah-wajahnya berseri dhahikatum mustabsyirah. Oh, ada yang ketawa dan bergembira ria. Wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah. Tuh, ada yang gembira, ada yang tertutup debu suram. Waduh, siapa ini dia? Tarhaquha fatarah. Oh, ulaika humul kafaratul fajarah. Siapa dia? Ya, siapa dia? Ulaika humul kafaratul fajarah. Siapa dia yang di wajahnya ditutup oleh debu yang suram, ditutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan ditimpa kesusahan. Yang dibilang itu susah dalam artian apa? Aus, di sana nggak ada air, ya, sedangkan panasnya bukan main. Sedangkan kemarin yang diceritakan, ya, orang-orang berpuasa di bulan Ramadan itu didoakan oleh wadah air supaya kita yang berpuasa di bulan Ramadan kelak nanti mendapatkan gelas-gelas dari surga, itu yang tidak akan habis airnya, yang emang nanti kita buat minum pada saat di padang mahsyar yang begitu luar biasa panas dan susahnya. Nah, ini tertutup oleh kegelapan. Siapa dia? Ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Durhaka sama siapa? Sama Allah. Iya, dikasih perintah nggak disuruh sholat 5 waktu nggak dikerjain, ya, disuruh membayar zakat pada bulan
bulan Ramadan juga nggak bayar zakat. Disuruh mengeluarkan sebagian hartanya, yang ada dalam hartanya itu adalah hak, ada daripada hak orang lain, dia tidak keluarkan. Ya, apalagi banyak perintah Allah. Ya, disuruh baca Quran, baca. Disuruh berbuat amalun soleh, berbuat baik kepada sesama, berbuat baiklah kepada sesama. Ya, disuruh apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Disuruh apa? Suruh berlomba-lomba dalam kebaikan, suruh berlomba-lomba dalam ketakwaan, suruh berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah. Ada kesempatan ngaji, ada waktu luang buat ngaji, ngaji mumpung masih bisa. Ntar kalau udah bisa susah, apalagi kalau disibukkan dengan urusan dunia. Nauzubillahi min zalik. Yang ada dikhawatirkan kalau sudah disibukkan dengan dunia, jadinya hati kita, pikiran kita, segenap jiwa raga kita khawatir menjadi penyakit hubbud dunya. Apa itu? Cinta sama dunia. Kalau orang udah cinta sama dunia, boro-boro mikirin bagaimana besok gue punya mobil, bagaimana besok gue punya duit yang banyak, bagaimana besok gue punya rumah yang besar. Udah punya rumah yang besar, pengen tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 dan seterusnya. Kalau udah punya mobil, ya model Avanza misalkan, pengennya besok Alphard, pengennya lagi. Ya, udah punya pangkat misalkan karyawan tetap, pengen jadi supervisor, udah diangkat supervisor, pengen jadi kepala leader dan seterusnya, pengen jadi direktur, pengen punya ini dan lain sebagainya. Boleh kejar kayak begitu, tapi jangan lupakan akhirat. Ya, ini gambaran buat kita. Karena celakalah orang-orang yang selalu durhaka sama Allah, apalagi sama orang tua sama Allah, Allah sama orang tua, dan kemudian durhaka juga sama guru ada. Durhaka sama guru. Ya, itulah manusia yang dikeramatkan, yaitu apa? Orang tua dan guru yang dikeramatkan. Nah, kalau seandainya kalian posisinya perempuan itu berarti nanti bakalan menjadi seorang istri, dan seorang istri itu keramatnya nambah. Udah sama orang tua, ya, udah sama guru, dan juga suami pun jadi keramat. Mereka semua harus apa? Sami'na wa ata'na, patuh dan tunduk. Selama mereka tidak melakukan keburukan, tidak terlihat keburukannya, ya, atau melenceng dari ajaran agama. Selama itu enggak, ya udah ikutin aja, kan begitu. Ya, insya Allah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang dikejar apa sih kalau kita taat sama guru, taat sama orang tua, ya, yang dikejar apa? Taat sama Allah, orang tua, guru, apalagi yang perempuan nanti suami, yang dikejar apa? Ridho Allah, berbuah rahmat Allah, itu yang dikejar supaya hidup kita gampang. Ya, seperti itu ya. Iya. Nah, itu kita tadi mengartikan surah Abasa, ya, dan seterusnya. Kita buka tentang puasa tambahan yang kemarin, ya. Ya. Memahami bulan Ramadan, kemarin sudah banyak keutamaan yang kita pelajari, ya. Ini nanti hampir ada sedikit persamaan atau kesamaan yang kemarin kita bahas. Tujuannya apa? Biar menegaskan, biar tegas, biar tenget juga, biar paham, seperti itu. Di sini diriwayatkan dari Ibnul Abbas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Lau ta'lamu ummati." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati," kalau saja umatku tahu apa hikmah yang terkandung ma fi Ramadan, dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takunna sa'ah. Pas, hati-hati.
lau tamannau an takuna sa'atu kulluha Ramadan. Kalau saja kata Nabi, umatku tahu apa hikmah, apa faedah, apa keutamaan yang berada di dalam bulan suci Ramadan, kiranya sepanjang tahun akan menjadi bulan Ramadan. Mereka akan berangan-angan kiranya kenapa enggak semua bulan dalam satu tahun itu bulan Ramadan semuanya. Nah itu ya, saking mulianya, saking banyak keutamaannya, saking kita emang ngarep, kita sebagai manusia punya harapan, punya cita-cita, punya hajat dunia yang memang harapannya adalah diijabah doanya sama Allah. Nah kapan waktu yang mustajabahnya? Banyak. Di mana? Di bulan suci Ramadan itu yang waktu di mana mustajabah. Kemudian selanjutnya ya, ini ada kewajiban berpuasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya, yang dengan tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Peran doa dan puasa. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan daripada Imam Ibnu Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazzala wa mimma la yanzil." Doa itu sangatlah bermanfaat terhadap sesuatu yang telah Allah turunkan dan juga terhadap sesuatu yang Allah belum turunkan. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Karena itu wajiblah bagi kamu wahai hamba Allah berdoa. Wajib kata Rasul berdoa. Ya, mau doa pakai bahasa Indonesia silakan. Yang orang Padang pakai bahasa Padang silakan. Yang orang Jawa pakai bahasa Jawa silakan. Yang orang Sunda pakai bahasa Sunda, monggo silakan kalau nggak ngerti bahasa Arab. Yang orang Minang pakai bahasa Minang silakan. Yang orang Inggris pakai bahasa Inggris, doanya silakan. Asal jangan pakai bahasa alay. Ya. Cius ya Allah, gitu kan. Ya, jangan gitu ya. Jangan pakai bahasa alay juga. Ya. Nah, kemudian selanjutnya doa-doa dalam bulan Ramadan. Apabila kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan memperbanyak doa baik di luar maupun di dalam bulan suci Ramadan. Termasuk juga zikir istighfar pada malam-malam bulan suci Ramadan. Istimewa dan kesempatan menunggu Lailatul Qadar, doa dan zikir yang dibiasakan Rasulullah SAW adalah doa sambil menunggu malam Lailatul Qadar yang sering dibaca ya, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa doanya? Subbuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh, sebanyak 3 kali. Yuk, Subbuhun qudus Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Ya, Subbuhun qudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subbuhun qudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. 3 kali. Subbuhun qudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subhanal malikil qudus. 3 kali. Subhanal malikil Rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di rumah sendiri baca itu ya. Di rumah sendiri baca itu ya. Gimana dari awal tadi? Subbuhun qudusu Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh 3 kali, disambung dengan subhanal malikil qudus 3 kali. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil qudus, Rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu ya. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, Tuhannya para malaikat dan ruh. Maha suci Engkau Tuhan yang memiliki kesucian, Tuhannya para malaikat dan ruh. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, suka dengan ampunan, maka ampunilah aku. Itu dibaca selama kita menunggu malam Lailatul Qadar. Dan ketika dekat dengan berbuka, sangat baiklah membaca
Nah, jadi kalau pengen berbuka puasa tuh dia menjelang 10 menit mau puasa baca la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Tuh doanya. Ya, kalau misalkan mendekati 5 menit mau berbuka itu baca doa la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya, kita mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon padamu surga dan aku berlindung denganmu dari neraka. Itu doanya ya. Nanti ntar kasih. Tulisin ntar. Dan ketika berbuka lalu membaca zahabal muftirunal yauma bil ajr. Ya, awalnya kalau pas lagi beduk ajan berarti kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum dah tuh ya, seteguk 2 teguk atau makan biji korma dulu, sebiji 2 biji. Ya, sunnahnya yang ganjil-ganjil kalau makan korma. Kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3 sekaligus, kalau mau 5 sekaligus. Ya, yang ganjil-ganjil kalau makan korma. 1 aja dulu, kemudian sudahi makan dan atau minumnya, lalu membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika birahmatika ya arhamar. Baru dia terusin makannya. Ya. Paham gak tuh? Pertama baca sebelum buka la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Beduk dah misalkan, setelah beduk baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum seteguk 2 teguk, sudahin baru baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu ya, paham nggak ya? Kemudian selanjutnya ada hadis riwayat daripada Tayalisi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Da'watul matlumi mustajabah. Doa orang teraniaya itu mustajabah, itu dikabul sama Allah. Wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi. Sekalipun dia si teraniayanya itu orang yang durhaka, maka kedurhakaan itu atas dirinya. Tuh. Jadi sekalipun orang durhaka, pada saat dia berdoa pasti tetap akan terkabul kalau dia teraniaya. Seperti itu. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan orang, ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Ada 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak. Siapa dia? Mari nulis emang. Dah? Ada 3 orang. Siapa? As-shaimu hina yaftur. Siapa yang pertama yang tidak ditolak doanya sama Allah? Orang yang berpuasa ketika ia sedang berbuka. Jadi antara sebelum berbuka tuh, ya. Jadi sebelum berbuka ada doa yang mustajabah di situ. Makanya dianjurkan tadi baca doa la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Tuh baca doanya, minta sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal imamul adil, yaitu imam yang adil. Doanya tidak ditolak sama Allah. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami.
Dialah orang yang teraniaya, doanya tidak ditolak sama Allah. Kalau doa orang teraniaya, yarfa'uhallahu fawqal ghamami, Allah angkatkan doa itu ke atas awan. Wah. Ya. Wa tuftahu laha abwabus samai wa yaqul, dan Allah pun berfirman. Tadi udah ya, dibukakan di Allah akan angkatkan doa itu ke atas awan, lalu dibukakan pintu-pintu langit, dan Allah pun berfirman, wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Apa firman Allah? Demi kemuliaan dan ketinggian aku akan menolong engkau walaupun sesudah beberapa masa kemudian. Gitu, mati. Ya, seperti itu ya. Ada lagi doa yang sangat baik senantiasa dibaca, Allahumma as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfira li dzunubi. Oh ya Allah, aku memohon rahmatmu yang meliputi setiap sesuatu, engkau ampunilah akan dosa-dosaku. Doa dan keberkahannya dari diriwayatkan oleh hadis riwayat Al-Qatib dari Jabir radhiyallahu an, laqad barakallahu li rajulin fi hajatin aksarat du'a fiha u'tiyaha aw muni'aha. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan berkah terhadap seseorang dalam hajatnya, ya, dalam permintaannya atau kebutuhannya, yang telah banyak berdoa kepadanya, baik doa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan. Udah banyak doanya, ada doa yang dikabul, ada doa yang tidak dikabul, tapi tetap Allah berikan keberkahan terhadap doanya. Berarti apa itu? Nggak ada doa yang tidak terkabulkan. Belum, berarti yang belum pun yang belum kabulkan, maka tetap Allah berikan keberkahannya. Kenapa? Karena Allah menghargai kita. Kok bisa? Iya. Sebagai hambanya Allah tetap menghargai kita. Kok bisa menghargai kita? Karena kita sudah mau meminta. Siapa yang minta tetap dihargain sama Allah walaupun belum dikabul, lantaran mungkin masih ada dosa yang belum terhapuskan. Makanya apa? Ya, sebaik-baik dari kita umat Nabi Muhammad SAW, makanya Nabi menganjurkan untuk kita memperbanyak istighfar. Apalagi bulan puasa ini kan, tadi doanya udah dikasih tahu, perbanyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebanyak-banyak itu baca, apalagi pada waktu-waktu dalam bulan suci Ramadan ini yang doanya mustajabah. Menjelang berbuka tuh doanya nggak ditolak sama Allah. Tadi kan itu dibilang doanya tidak ditolak pada saat menjelang berbuka puasa. Tuh doa sebanyak-banyaknya menjelang buka. Jangan sibuk ngumpulin makanan, jangan sibuk ngumpulin minuman. Sambil nunggu azan main game. Sambil nunggu azan ya malah yang lain-lain ya nontonin status orang, ngeliatin status orang. Ya, standby 5-10 menit menjelang berbuka itu banyakin doa buat sendiri, doa buat orang tua, doa buat keluarga, doa buat guru, doa buat teman-teman kaum muslimin muslimat. Itu doa ya serendah atau sekurang-kurangnya atau sedikit-dikitnya doa tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul, ya gitu aja. Atau tadi yang Allahumma la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya, malam-malamnya nih, malam-malam Ramadan. Sekarang sudah 10 ya, hari 10 ya. Hah? Hari 11 hari 10 sekarang?
Udah malam 11, udah hari 11, malam 12 berarti ntar malam. Dimasuk fase yang kedua berarti ya. Rahmah. Rahmah kemarin, sekarang magfirah, yaitu ampunan. Nah, berarti apa itu pas momennya? Berarti malam-malamnya kita baca itu, baca la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Makanya kita mah bacaannya kan kalau habis tarawih itu tuh ya bacanya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya. Tiga kali baru baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan terusnya sampai 3 kali baru baca niat puasa. Ya, makanya kita mah di sini bacaannya ya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunannya. Jadi udah diwakilin tuh kalau emang tarawihnya rutin, maka akan dibaca sekalipun kita di masjid mana yang di luar sana yang tidak membaca itu kita baca dulu. Ya, kayak semalam kita di An-Nur itu nggak dibaca tuh kan, langsung baca doa witir, setelah doa witir langsung baca niat puasa buat besok. Gitu. Baca yang la ilaha illallah astaghfirullah ya wa a'udzubika minan nar yang enggak dibaca. Ya, gitu ya. Kemudian ada lagi tegaskan doa yang mustajabah salasu da'awatin mustajabah. Ada 3 macam doa yang mustajabah tadi sudah disebutkan, ini disebutkan lagi da'watus shaim, orang yang lagi berpuasa doanya mustajabah tuh. Da'watul musafirin, ada doa yang orang-orang musafir, orang yang lagi dalam perjalanan jauh, itu doanya ternyata mustajabah. Dan kemudian da'watul mazlumi, orang yang teraniaya, yaitu doanya terkabulkan, doanya diijabah, doanya mustajab. Hadis riwayat Uqaila dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tuh, ya. Seperti itu. Ya, nanti kita lanjutkan, masih banyak, ada panggilan kepada orang mukmin terhadap puasa. Ada juga nanti puasa kaitannya dengan iman. Ada puasa itu merupakan benteng. Ada puasa kaitannya dengan akhlak. Ada puasa itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa itu kaitannya dengan nilai kita sebagai manusia, itu pembentukan karakter kah, pembentukan pola pikir kah, atau pembentukan daripada jiwa religius kita. Terus masih banyak. Ada juga puasa merupakan edukasi kesehatan buat diri kita. Tuh, ada juga terakhir adalah puasa merupakan amanah yang Allah berikan buat kita. Kok bisa jadi amanah ya? Gitu. Ntar kita bahas. Oke, gitu aja ya, sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil